asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpah hidayahnya lah saya masih bisa mengerjakan tugas perkuliahan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat ini. Dan sebelum saya memulai mempresentasikan hasil tugas saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031 dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi kelas A 2019, yaitu tugas pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Oke, saya mulai. Poin pertama, pendidikan olahraga rekreasi. Rekreasi dari bahasa Latin res are, yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Selanjutnya, sasaran olahraga. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia, contoh hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil. Pengembangan olahraga rekreasi di kalangan masyarakat. Pengembangan olahraga rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif dengan menggunakan pendekatan ex post facts. Pengembangan olahraga rekreasi tanpa disadari manusia. Aktivitas olahraga tanpa disadari atau sadar sering dilakukan di mana-mana. Aktivitas yang berkaitan dengan gerakan jasmani, bermain, dan rekreasi. Olahraga rekreasi, olahragawan mengarah kepada aktivitas yang bertujuan untuk bersenang-senang dan bergembira. Selanjutnya, pengembangan dunia olahraga. Perkembangan dunia olahraga saat ini telah memasuki ranah dunia industri. Hal ini dapat kita lihat dan buktikan dengan semakin bertambah banyak produk barang olahraga seperti sepatu, baju olahraga, peralatan fitness, atau berupa bentuk jasa-jasa di bidang olahraga. Olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, poin ke-9, tujuan olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi pada dasarnya dilakukan untuk mengisi waktu luang. Tujuan utama olahraga rekreasi adalah untuk beristirahat, refreshing, relaksasi, dan juga memungkinkan terjadinya kontak sosial. Selanjutnya, ke-10, perkembangan olahraga di lingkungan masyarakat. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kebugaran.
Pembinaan olahraga rekreasi di Indonesia. Pembinaan olahraga di Indonesia adalah untuk memberikan pedoman dan arah dalam rangka meningkatkan gerakan olahraga nasional dan tujuan agar keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan serta berdaya guna dan berhasil guna. Yang ke-12, kegiatan umum pada olahraga rekreasi. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup, indoor recreation, dan rekreasi di alam terbuka, outdoor recreation. Olahraga rekreasi adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki kondisi fisik, mempertahankan kebugaran, serta pemulihan pasca cedera. Olahraga dapat diklasifikasikan menjadi olahraga ringan, sedang, berat, dan berat sekali. Pengembangan olahraga rekreasi mengidentifikasi potensi kepariwisataan daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Goa sebagai medan pengembangan olahraga rekreasi, mengidentifikasi realitas perkembangan olahraga rekreasi yang terjadi di Sulsel, Kabupaten Goa sebagai medan pengembangan olahraga rekreasi. Jenis olahraga rekreasi yaitu olahraga permainan, olahraga teknis, olahraga kebugaran, olahraga khusus. Olahraga tradisional adalah permainan rakyat yang hidup dalam suatu masyarakat yang telah mengakar, tumbuh, dan berkembang secara turun-temurun, diwariskan dari generasi dan ke generasi. Ke-17, olahraga tradisional memiliki unsur-unsur yang kita harus ketahui, yaitu pertama, kejujuran, kecermatan, kelincahan, ketepatan menentukan langkah, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Pengembangan pembelajaran olahraga tradisional. Pembelajaran olahraga tradisional memberikan salah satu alternatif permainan agar para siswa tidak jenuh dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ke-19, pengembangan olahraga tradisional untuk meningkatkan nilai peduli dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan di sekolah. Pengertian olahraga tradisional. Olahraga tradisional adalah suatu kultural budaya yang menjadi ciri khas suatu negara. Selanjutnya yang ke-21, 5 jenis olahraga tradisional yang terus berkembang sampai saat ini ialah tarik tambang, terompah, hadang, enggrang, dan dagongan. Permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Seringkali menjadi ide lomba permainan ini diadakan untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus tiap tahunnya. Selanjutnya yang ke-23, manfaat pengembangan olahraga tradisional. Membangun rasa percaya diri, melatih konsentrasi dan ketangkasan anggota badan, menyambung persahabatan, mengajari cara bekerja sama dengan orang lain, dan mengubah hal-hal sederhana menjadi hal yang menyenangkan, sangat tepat sebagai aktivitas. Yang ke-24, persamaan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi. Olahraga rekreasi seperti hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial. Selain meningkatkan potensi jasmani, juga rohani, sehingga permainan olahraga tradisional dapat menarik perhatian dan memiliki nilai budaya sebagai aset pariwisata tak terhingga. Pengembangan olahraga tradisional, potensi untuk anak-anak. Potensi anak yang ditunjukkan dengan perilaku penyesuaian sosial dengan tetap melestarikan dan mencintai budaya bangsa. Selanjutnya yang ke-26, faktor pendukung olahraga rekreasi Gatebal.
Dalam olahraga ini adalah dukungan dan sarana prasarana. Hambatan yang terjadi adalah soal membawa dan mahalnya peralatan olahraga tebal. Tanggung jawab pemerintah sampai saat ini belum memberikan bantuan dan respons yang baik, sedangkan respon masyarakat sangat baik dan mendukung adanya olahraga rekreasi tebal. Selanjutnya yang ke-27, bagaimana asal mula olahraga tradisional? Semula tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang, karena permainan tersebut sangat menyenangkan dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Sifat olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi sebagai alat untuk memelihara diri, membina kesehatan, dan tidak dapat ditinggalkan. 29. Tujuan olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi melepaskan diri dari ketegangan dan kelelahan mental dan fisik untuk mencapai kesenangan dan kesegaran. Yang terakhir, yang ke-30, batasan perbandingan olahraga tradisional dengan olahraga modern. Batasannya adalah permainan tradisional biasanya memakai bahan dan barang-barang sederhana yang banyak dijumpai kehidupan sehari-hari untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah, cukup sekian presentasi yang saya sempat bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata yang saya salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan dan jauh dari yang sempurna. Dan lebih sempurnanya presentasi saya dan keberkahan yang bisa kita dapatkan dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahi wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.